Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan honorer dan P3K ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan hal tersebut. Jadi ada pernyataan dari Ketua Asosiasi P3K Indonesia ya, Ibu Nurbaitih, bahwasannya pengalihan status dari P3K menjadi PNS itu prosesnya sangat panjang gitu ya. Jadi pengalihan status dari P3K menjadi PNS ini saat ini semakin gencar gitu ya disuarakan oleh forum-forum P3K. Tetapi tanggapan dari Ketua Asosiasi P3K Indonesia ini bahwasannya jika pun bisa direalisasikan tentunya prosesnya akan sangat panjang gitu ya. Saat ini baru ada rencana akan dilakukan revisi Undang-Undang ASN. Dan tentunya jika akan dilakukan alih status dari P3K menjadi PNS, semestinya gitu ya, mungkin harus dituangkan dalam Undang-Undang ASN tersebut. Kemudian saat ini pemerintah juga masih fokus menuntaskan pengangkatan P3K formasi tahun 2024 gitu ya. Jadi prosesnya akan sangat panjang. Kemudian yang paling penting atau rencana terdekatnya adalah agar TMT P3K yang berasal dari honorer K2 itu diakui gitu ya. Karena seharusnya honorer K2 itu menurut Ibu Nurbaitih ini ya seharusnya diangkatnya menjadi PNS. Tetapi karena terbentur masalah usia sehingga harus diangkat menjadi P3K. Harapannya dibedakan antara honorer K2 dan honorer non K2. Honorer K2 ini tentunya sudah masa kerjanya sudah banyak, sudah lama gitu ya. Sehingga harapannya TMT-nya bisa diakui dan ada peningkatan gaji karena masa kerjanya sudah lama. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah teman-teman setuju jika TMT honorer K2 diakui? Bagi yang punya pendapat terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan alih status P3K menjadi PNS yang tentunya prosesnya panjang gitu ya. Sehingga harapannya jika tidak bisa terrealisasi, P3K mendesak agar masa kerja sebagai honorer diakui gitu ya. Kita coba lihat beritanya ya. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya alih status P3K menjadi PNS prosesnya panjang. Mendesak masa kerja honorer diakui. Alih status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menjadi PNS makin gencar disuarakan forum-forum ASN P3K. Alasan tuntutan tersebut karena gerah dengan perlakuan yang diterima selama menjadi P3K yang berbeda mencolok dengan PNS dari sisi kesejahteraan. Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia, Nurbaitih mengatakan, sejatinya perjuangan honorer K2 ialah agar diangkat menjadi PNS. Namun, di perjalanan terbentur aturan yang menghambat honorer K2 usia 35 tahun ke atas untuk diangkat PNS. Akhirnya, honorer K2 tetap diangkat P3K karena harapan jadi PNS kandas terhalang usia, kata Nurbaitih kepada cpnn.com Rabu 23 Juli 2025. Sekarang, para P3K minta dialihkan statusnya menjadi PNS. Harapan ini muncul karena melihat ada peluang melalui revisi Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang saat ini digodok DPR RI. Menurut Nur, proses revisi Undang-Undang ASN akan berjalan lama, apalagi tuntutan honorer R2 sampai R4 ramai sekali minta diangkat jadi P3K. Oleh karena itu, jangka pendeknya memperjuangkan waktu atau TMT terhitung mulai tanggal. Saya setuju bila TMT P3K dari honorer K2 dihitung berdasarkan masa kerjanya. Ini sebagai pembeda dari honorer non K2, karena K2 itu aslinya harus PNS, kata Nur. Dia menilai terjadinya kecemburuan sosial antara P3K ex honorer K2 dan non K2 karena penggunaan database Badan Kepegawaian Negara tahun 2022.
Pendataan tenaga non-ASN ini jadi polemik karena honorer K2 merasa tersaingi dengan hadirnya honorer baru. Seharusnya dari awal honorer K2 itu dibedakan TMT-nya, selain dari afirmasinya juga. Nur menghimbau seluruh P3K untuk fokus dahulu pada upaya peningkatan kesejahteraan, bisa mutasi, dapat tambahan penghasilan pegawai atau TPP, dan naik jabatan. Korpri mestinya juga memahami gejolak di bawah, sebab banyak yang baru jadi honorer sudah diangkat P3K dengan gaji dan golongan sama dengan honorer K2, sehingga tidak adil banget pungkasnya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan para P3K, terutama yang dari honorer K2 ya, yang mendesak agar dihitung TMT ya, terhitung mulai tanggalnya itu dari honorer K2 atau diangkat menjadi honorer K2, sehingga harapannya ada peningkatan gaji bagi para P3K khususnya yang berasal dari honorer K2. Karena menurut Ibu Nurbaitih ini bahwa honorer K2 seharusnya diangkat menjadi PNS bukan P3K, tetapi karena terbentur usia sehingga mau tidak mau harus diangkat menjadi P3K. Jadi kita tunggu ya apakah usulan ini atau respon dari Ibu Nurbaitih selaku Ketua Asosiasi P3K Indonesia ini akan direspon oleh pemerintah. Kita tunggu kabar selanjutnya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.